Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsudi Tri Pamungkas, selaku asisten dari Praktikum Elektronika Analog Lanjut. Di sini kita akan melaksanakan praktikum modul 2, yaitu tentang penguat umpan balik. Penguat umpan balik dapat didefinisikan sebagai penguat yang memiliki umpan balik jalur yang ada antara output daya input. Dan untuk praktikum ini kita menggunakan transistor 3055 sebagai komponen utamanya. Jadi ketika input masuk, dia akan diproses oleh rangkaian feedback yang mana di dalamnya ini terdapat transistor 3055. Dan kemudian proses tersebut akan terjadi terus-menerus secara looping sehingga menghasilkan gelombang output yang dikuatkan. Kemudian penguat umpan balik memiliki 3 jenis, yaitu penguat umpan balik seri, paralel, dan bertingkat. Untuk penguat umpan balik seri, tidak memiliki percabangan pada jalur rangkaian feedbacknya. Dan untuk penguat umpan balik paralel, memiliki percabangan pada jalur rangkaian feedbacknya. Sedangkan untuk penguat umpan balik bertingkat, menggunakan 2 jenis transistor yang sama, misalnya PNP dan PNP. Dan untuk penguat umpan balik yang seri dan paralel, hanya menggunakan 1 transistor. Dan kemudian penguat umpan balik memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu contohnya untuk kelebihan penguat umpan balik, untuk gelombang bisa dikendalikan oleh resistor, baik dikuatkan maupun dilemahkan diatur melalui resistor. Dan untuk kekurangannya, faktor penguatan atau gain dapat menjadi lebih kecil. Hal ini bisa terjadi terkait poin di atas, yaitu terpengaruh dari besar dan kecilnya resistor itu sendiri. Lalu untuk lebih jelasnya kita masuk ke simulasi pada software Proteus. Simulasi pertama kita yaitu penguat umpan balik seri. Pada rangkaian penguat umpan balik seri ini terdapat sinyal generator yang berfungsi untuk membangkitkan tegangan atau gelombang. Kemudian AC voltmeter dan AC ammeter untuk alat ukur tegangan dan arus. Dan kapasitor untuk memfilter gelombang input. Dan di sini ada tegangan sumber, kemudian R1 transistor dan R3 sebagai rangkaian umpan balik atau feedback. Dan di sini tidak ada percabangan karena ini adalah feedback seri. Setelah diproses oleh feedback, hasil gelombang akan dikeluarkan melalui kaki emitor. Lalu ada resistor untuk membagi tegangan dan kapasitor untuk memfilter gelombang apabila terjadi noise nantinya. Sebelum kita run, untuk VS dan level kita atur dahulu sesuai data percobaan yang ada di buku modul. Untuk yang pertama, kita atur VS-nya menjadi 6. Kemudian kita run. Dan pada sinyal generator bagian level kita atur menjadi 2. Dan dapat dilihat untuk gelombang input yaitu yang berwarna kuning dan gelombang output yang berwarna biru. Untuk gelombang output terlihat tidak berbentuk sinus sempurna ya. Ini karena untuk level penguatan sudah melewati batas maksimal. Dan untuk melihat batas maksimal levelnya, pada bagian level kita atur. Dan kita lihat ketika levelnya diubah menjadi bernilai 1, bentuk gelombang sudah membentuk sinus. Jadi batas maksimal levelnya yaitu dinilai 1. Kemudian kita kembalikan nilai levelnya kedua untuk melanjutkan percobaan. Untuk melihat penguatan rangkaian ini, pada volt per div kita samakan. Misal kita buat 0,2 volt. Lalu kita bandingkan kedua gelombang untuk melihat penguatannya. Di sini untuk penguatan gelombang output terlihat hampir sama ya.
Jadi, jika hasil gelombang terlihat hampir sama seperti ini, sehingga sulit dalam melihat penguatannya, kita bisa melihat ke alat ukur yang sudah kita letakkan pada rangkaian di bagian input dan output. Dan di sini kita lihat untuk input awal menunjukkan arusnya lebih besar daripada tegangan, yaitu untuk arus kurang lebih 58,6 mikroampere dan tegangan 0,71 volt. Sedangkan pada output terlihat untuk tegangan sudah dikuatkan menjadi 0,96 volt dan arus terlihat dilemahkan menjadi 0,01 mikroampere. Dan ini sudah benar ya, sepaham dengan hukum Ohm, yaitu jika arus dilemahkan maka tegangan akan dikuatkan. Kemudian kita coba ganti Vs dan levelnya. Untuk Vs sebesar 9 volt dan kita run. Untuk level kita buat 5. Dan ini untuk gelombang output terlihat seperti ini ya. Gelombangnya sinus tapi tidak sempurna juga, seperti yang sebelumnya. Penyebab hasil gelombang outputnya seperti ini yaitu sama seperti tadi, karena batas level penguatannya sudah melampaui batas maksimal. Dan untuk melihat penguatannya agar lebih jelas bisa kita lihat pada alat ukur yang ada di rangkaian. Dan ini kita lihat bahwa masih menguatkan ya, yaitu untuk tegangan input 1,77 volt dan tegangan output menjadi 1,8 volt. Kemudian kita coba lagi ganti Vs menjadi 12 dan kita run. Lalu untuk level kita ubah menjadi 12. Dan dapat kita lihat pada gelombang output juga tidak berbentuk sinus sempurna. Dan ini penyebabnya sama seperti penjelasan sebelumnya. Dan dapat kita lihat untuk hasil output terlihat dilemahkan. Dan ini terjadi karena pengaruh dari besar resistor yang digunakan. Hal ini sama seperti penjelasan kita di awal tadi, yaitu resistor berpengaruh dalam penguatan maupun pelemahan. Dan kita lihat pada alat ukurnya bahwa pada output dilemahkan menjadi hampir 2 kali lipat dari input, yaitu untuk input sebesar 4,25 volt sedangkan output menjadi 2,43 volt. Kemudian kita lihat cara perangkaian hardware penguat umpan balik seri pada video ini. Untuk alat dan bahan di sini ada project board, kapasitor, resistor, transistor 3055, kabel jumper, probe jepitan, probe osiloskop, adaptor, osiloskop, dan function generator. Dan kita lihat perangkaiannya di project board. Dan untuk perangkaiannya ini sama seperti yang ada di simulasi Proteus.
Dan kita menggunakan jumper untuk menghubungkan antar komponen yang belum saling terhubung. Dan jumper ini untuk mempermudah kita dalam menghubungkan rangkaian dengan probe tegangan sumber, osiloskop, dan function generator. Pada function generator, kita atur levelnya 1 dan kita on-kan signal output. Untuk probe yang terhubung ini, kabel merah adalah positif dan hitam adalah negatif. Untuk probe gelang kuning ini sebagai OSI input. Dan probe gelang pink ini sebagai OSI output. Dan ini probe adaptor dihubungkan ke rangkaian sebagai tegangan sumber. Dan ini yang atas adalah gelombang input dan yang bawah adalah gelombang output. Dan kita lihat pada gelombang output hasilnya seperti ini. Dan penyebabnya bisa dari masalah alat-alat yang digunakan maupun komponen itu sendiri. Dan untuk hasil gelombang output dan VPP out kita lihat menguatkan. Kemudian kita lanjutkan ke simulasi kedua, yaitu tentang rangkaian penguat umpan balik paralel. Pada rangkaian ini untuk alat dan komponen hampir sama dengan penguat umpan balik seri, yaitu terdapat sinyal generator yang berfungsi untuk membangkitkan tegangan atau gelombang, AC voltmeter dan AC ammeter untuk alat ukur tegangan dan arus, kapasitor untuk memfilter gelombang input. Di sini ada tegangan sumber, kemudian R1, RF, transistor, dan R3 sebagai rangkaian umpan balik atau feedback. Dan pada rangkaian ini terdapat percabangan, karena ini adalah feedback paralel. Setelah diproses oleh feedback, hasil gelombang akan dikeluarkan melalui kaki kolektor. Lalu ada resistor untuk membagi tegangan, dan kapasitor untuk memfilter gelombang apabila terjadi noise nantinya. Sama seperti percobaan sebelumnya tadi, sebelum kita run untuk VS dan level kita atur dahulu sesuai data percobaan yang ada di buku modul. Untuk yang pertama kita atur VS-nya ke 6. Kemudian kita run. Dan pada sinyal generator bagian level kita atur menjadi 2. Dan dapat dilihat untuk gelombang input yaitu yang berwarna kuning dan gelombang output yang berwarna biru. Untuk melihat penguatannya, pada volt per diff kita samakan. Misal 0,2 volt. Dan dapat dilihat hasil gelombang output seperti ini ya. Jadi ini juga sudah melewati batas maksimal level penguatan. Coba kita lihat batas maksimal levelnya. Dan ini kita lihat bahwa batas maksimal levelnya 200 mili ya. Jadi jika sudah melewati batas maksimal yaitu level 200 mili, gelombang output tidak akan berbentuk sinus sempurna. Dan kita lihat dari gelombang output
Ini terlihat jelas menguatkan. Lalu kita lihat pada alat ukurnya. Untuk tegangan input yaitu 0,71 volt dan output menjadi 3,23 volt. Kemudian kita ubah Vs menjadi 9. Lalu kita run dan levelnya menjadi 5. Dan kita lihat hasil gelombang output sama seperti tadi ya, yaitu tidak berbentuk sinus. Dan untuk penguatan kita lihat di gelombang tidak begitu terlihat. Jadi langsung kita lihat di alat ukurnya. Dan ini menguatkan ya, yaitu dari input 1,77 volt menjadi outputan 4,62 volt. Kemudian kita ubah lagi Vs menjadi 12. Dan kita run. Untuk level kita ubah menjadi 12. Dapat dilihat untuk gelombang outputnya berbentuk seperti ini dan terlihat melemahkan. Hasil gelombangnya seperti itu, penyebabnya yaitu seperti tadi, yaitu sudah melewati batas titik kerja level rangkaiannya. Tapi sebenarnya untuk bentuk gelombang output itu dikuatkan, tapi buat visual gelombangnya itu malah terlihat dilemahkan, karena sudah melewati titik maksimal level rangkaian tersebut. Sehingga bentuk gelombang menjadi seperti itu. Dan untuk melihat rangkaian itu melemahkan atau menguatkan, kita lihat di alat ukurnya. Di sini untuk tegangan input 4,24 volt dan outputnya 5,58 volt. Dan ini menguatkan ya. Jadi untuk memperjelas suatu rangkaian itu melemahkan atau menguatkan bisa dicek melalui alat ukurnya. Kemudian kita lihat perangkaian hardware penguat umpan balik paralel pada video ini. Untuk alat dan bahan kurang lebih sama seperti penguat umpan balik seri, dan kita lihat perangkaiannya pada project board. Dan untuk cara perangkaian pada project board ini kurang lebih sama seperti yang kita lakukan pada percobaan simulasi pada Proteus. Dan ini kita menggunakan jumper untuk menyambung komponen yang belum saling terhubung dan untuk mempermudah kita dalam pemasangan probe tegangan sumber, osiloskop, dan fungsi generator nantinya. Dan ini probe gelang pink sebagai OSI input. Dan probe gelang kuning sebagai OSI output.
Dan untuk probe jepitan yang berwarna merah adalah positif dan hitam negatif. Dan untuk frekuensi kita atur menjadi 100 Hz dan levelnya 2. Dan menggunakan tegangan sumber pada adaptor sebesar 12 volt yang dihubungkan pada rangkaian. Dan kita lihat gelombang warna kuning adalah input dan yang biru adalah output. Dan kita lihat untuk gelombang output yang seperti itu bisa disebabkan oleh alat-alat yang digunakan maupun dari komponennya. Dan kita lihat untuk gelombang output dan VP out menguatkan. Kemudian kita lanjut ke simulasi ketiga, yaitu penguat umpan balik bertingkat. Pada rangkaian ini terdapat sinyal generator untuk membangkitkan tegangan atau gelombang, AC voltmeter dan AC ammeter sebagai alat ukur tegangan dan arus, kapasitor untuk memfilter tegangan gelombang input. Lalu di sini ada percabangan dan terdapat resistor sebagai pembagi tegangan. Kemudian ini rangkaian feedback pertama yang mana arus mengalir melalui kaki kolektor menuju ke rangkaian feedback kedua. Dan juga dialirkan dari kaki emitter ke outputan dari rangkaian feedback kedua. Dan rangkaian feedback pertama dan kedua ini dirangkai paralel dan kemudian ditampilkan oleh osiloskop. Jadi ini bukan termasuk konfigurasi Darlington. Jadi ini cuma konfigurasi dari transistor bertingkat. Alasannya yaitu karena penempatannya tidak sesuai dengan kaidah konfigurasi Darlington, yaitu sepasang transistor yang sama jenisnya yang dirangkai secara seri. Kemudian kita lanjutkan sama seperti percobaan sebelumnya tadi. Sebelum kita run, untuk VS dan level kita atur dahulu sesuai data percobaan yang ada di buku modul. Untuk yang pertama kita atur VS-nya 6. Kemudian kita run, dan pada sinyal generator bagian level kita atur menjadi 2. Sedangkan untuk frekuensi bebas ya. Dan dapat dilihat untuk gelombang input yaitu yang berwarna kuning dan gelombang output yang berwarna biru. Untuk melihat penguatannya kita dampingkan seperti ini. Dan pada volt per div kita samakan. Misalkan 1 volt. Dan dapat dilihat hasil gelombang output seperti ini. Jadi ini juga sudah melewati batas titik level kerja. Coba kita lihat batas maksimal levelnya. Dan ini kita lihat bahwa batas maksimal levelnya 400 mili. Jadi jika sudah melewati level 400 mili, gelombang output tidak akan berbentuk sinus sempurna. Dan kita lihat dari gelombang output. Ini terlihat jelas menguatkan. Lalu kita lihat pada alat ukurnya di sini terlihat untuk tegangan input yaitu 0,71 volt dan output menjadi 4,20 volt. Kemudian kita ubah VS menjadi 9. Lalu kita run. Dan levelnya menjadi 5. Dan kita lihat hasil gelombang output sama seperti tadi, yaitu tidak berbentuk sinus. Dan untuk penguatan kita lihat di gelombangnya terlihat melemahkan. Jadi langsung kita lihat di alat ukurnya. Dan ini menguatkan ya, yaitu dari input 1,77 volt dan outputnya menjadi 6,16 volt. Kemudian kita ubah lagi VS menjadi 12.
Dan kitaran untuk level kita ubah menjadi 12. Dapat dilihat untuk gelombang outputnya berbentuk seperti ini ya. Dan gelombang output terlihat dilemahkan. Penyebab visual pada osiloskop seperti itu yaitu karena sudah melewati batas titik kerja levelnya. Jadi, kita langsung lihat pada alat ukur di rangkaiannya. Dan ini terlihat menguatkan ya, yaitu dari input 4,26 volt dan outputnya menjadi 7,85 volt. Untuk video penguat umpan balik bertingkat ini tidak ada ya, karena untuk perangkaiannya cukup sulit jika diterapkan pada hardware, dan kit untuk hardware ini pun belum ada. Dan untuk format laporan modul 2 ini yaitu ditulis tangan menggunakan ballpoint biru di kertas A4 dengan margin 4333. Kemudian di sini ada modul 2. Lalu ini adalah judul modulnya yaitu penguat tegangan umpan balik. Lalu ada nama, NIM, kelas, dan untuk tanggal praktikum ini diisi tanggal video ini di-share, yaitu insyaallah hari Jumat tanggal 16 Oktober. Lalu untuk tujuan bisa sama yang ada di modul, atau bisa juga membuat sendiri dengan ketentuan tujuan masih ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari di modul 2 ini. Lalu alat dan bahan. Untuk alat dan bahan kita ambil dari softwarenya, misal osiloskop, resistor, kapasitor, dan lain-lain. Lalu ada dasar teori, yaitu apa landasan dari praktikum kali ini. Lalu di sini ada hasil praktikum, dan untuk gambar rangkaian cukup di screenshot saja. Dan diawali gambar rangkaian penguat umpan balik seri, lalu paralel, dan lalu bertingkat. Sedangkan gelombang digambar tulis tangan di milimeter blok atau yang semisal, seperti buku tulis matematika yang dalamnya kotak-kotak. Kemudian, gambar tulis gelombang rangkaian seri dengan VS6 level 2 diletakkan di bagian sini untuk input. Dan ini untuk output. Dan diberi keterangan seperti ini. Dan untuk VS9 level 5 dan VS12 level 12 sama seperti yang di atas. Dan juga gambar gelombang untuk yang penguat umpan balik paralel dan bertingkat sama seperti penguat umpan balik seri. Dan lalu untuk tabel data dari seri paralel dan bertingkat, FPP in, FPP out, AV, D, dan AVF diisi setelah menyelesaikan analisa perhitungan. Dan untuk V-in, V-out, I-in, I-out diisi sesuai nilai yang tertera pada alat ukur di dalam rangkaian simulasi. Lalu untuk bagian analisa silakan diisi sesuai pemahaman dan kreatif kalian. Dan kalau bisa jangan sampai ada plagiat dari praktikan lainnya. Dan di sini bisa kalian analisa rangkaian dan gelombangnya dari penguat umpan balik seri itu bagaimana, paralel bagaimana, dan bertingkat bagaimana. Lalu untuk analisa perhitungan yaitu untuk penguat umpan balik seri, yaitu ada VPP tegangan peak to peak, sama dengan V per div kali dV. Dan ini yaitu rumus untuk mencari VPP in dan VPP out. Jadi misal mencari VPP in sama dengan V per div in dikali dV in. Dan VPP out sama dengan V per div out kali dV out. Lalu Vm tegangan maksimum sama dengan 0,5 kali VPP. Dan ini yaitu untuk mencari Vm in dan Vm out. Jadi misal mencari Vm in sama dengan 0,5 kali VPP in dan Vm out sama dengan 0,5 kali VPP out. Lalu VRMS tegangan efektif sama dengan Vm per 1,41. Dan ini yaitu untuk rumus untuk mencari VRMS in dan VRMS out. Misal seperti VRMS in sama dengan Vm in per 1,41 dan VRMS out sama dengan Vm out per 1,41. Lalu V tegangan sama dengan VPP per 2,
yaitu untuk mencari Vin dan Vout, misal seperti Vin sama dengan VPPin per 2 dan Vout sama dengan VPPout per 2. Lalu AV faktor penguat tegangan sama dengan Vout per Vin. Lalu D yaitu perbedaan balik antara umpan balik sama dengan 1 plus beta kali AV. Dan untuk beta seri sama dengan 1. Lalu AVF penguat feedback sama dengan AV per D. Lalu untuk analisa perhitungan penguat umpan balik paralel dan bertingkat sama seperti analisa perhitungan umpan balik seri. Tapi untuk nilai betanya beda, yaitu untuk seri beta sama dengan 1, paralel beta sama dengan 1 per RF, dan bertingkat R1 per R1 plus 2. Kemudian tugas, dan untuk tugas ini terlampir pada buku modul praktikum. Dan terakhir kesimpulan. Dan untuk kesimpulan ini bisa dikembangkan dari tujuan atau bisa juga diisi sesuai pemahaman kreativitas kalian. Mungkin itu saja untuk praktikum modul kedua ini tentang penguat tegangan umpan balik. Apabila ada salah kata ataupun untuk video yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang bingung dan ingin ditanyakan, bisa menanyakan ke asisten kelas masing-masing. Saya akhiri sekian, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.